Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom anak-anak muda dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Pada siang sore hari ini kita mau angkat satu hati untuk memuji Tuhan kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk
atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau juga yang selalu berkati Tuhan keluarga-keluarga di sini Tuhan. Yes. Untuk hubungan-hubungan Tuhan, Ya Tuhan. hubungan orang tua dan anak Tuhan, semuanya mereka bisa menjadi rukun Tuhan, menyayangi satu sama lain Tuhan. Yes, Jesus. Dan juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, Engkau terus pakai Tuhan gereja-gereja dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang pakai anak-anak muda juga terlebihnya Yes, Tuhan ke depan Jesus. Tuhan. Yes, Engkau selalu pakai semua dari mereka Tuhan. Dan juga untuk negara ini Tuhan, negeri Yes, kami Lord. Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan negeri kami Tuhan. Amin. Dan juga Engkau semakin memberkati negara kami. Ya, Dan juga Tuhan. Engkau semakin memakai anak-anak-Mu ini Tuhan di negeri kami ini Yes, Tuhan. Lord. Amin. Yesus. Amin Yesus Tuhan. Jesus. Ajar kami ya Tuhan dalam keseharian hidup kami ya untuk lebih mengandalkan-Mu ya Tuhan dalam setiap yang kami lakukan ya Yes, Tuhan. Lord. Jika Engkau dapati ya Tuhan setiap kami yang sering gagal ya Tuhan, kami minta ampun ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk lebih mengandalkan Engkau ya Tuhan. Yes, Lord Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yes, Lord Jesus, we need you even more, Father. Katakan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau.
andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Kau yang kami andalkan di dalam hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di dalam hidup ini. Samamu, hikmat-Mu di pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah online kami hari ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami buka selebar-lebarnya untuk menerima segala firman yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. We love you so much Father. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman JC and Youth Rayon 1D yang sangat Kak Christian kasihi. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti ibadah Youth and JC secara online. Nah, Kak Christian percaya ada berkat Tuhan yang besar bagi kita semua hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita, ayo Kak Christian mau ajak kita semua lebih dulu kita sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa di hadapan Tuhan.
Oralama sikandalaba takaralaba syandalaba ralaba. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang besar, ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami semua. Kami percaya Engkau akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus mengurapi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu, Kak Christian Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat bagi anak-anak Jesse dan Yud. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, semua siap dengar firman Tuhan? Katakan amin. Yang siap dengar firman Tuhan boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, semangat selalu di dalam Tuhan, teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, kita hari ini secara khusus kita akan belajar satu tema, yaitu New Paradigm for Making the Right Decision. Dan secara spesifik ya, kita akan membahas tentang yang namanya Jesus Mindset, ya, pikiran Kristus. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2022 ini gembala sidang kita Opaniko ya mendapatkan tuntunan Tuhan dan memberikan tema bagi gereja kita tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, the year of new paradigm. Sama-sama katakan paradigma yang baru. Lebih keras 1, 2, 3, paradigma yang baru. Nah, apa itu paradigma? Paradigma itu adalah pola pikir, cara berpikir, cara pandang. Nah, ini penting teman-teman. Ya, kenapa? Karena begini, pola pikir itu menentukan respon dan keputusan dan tindakan yang kita ambil. Ya, kalau cara berpikir atau pola pikir kita benar, maka keputusan kita yang kita ambil pasti benar. Ya, kalau pola pikir kita benar, maka respon dan tindakan kita benar. Tapi sebaliknya, kalau pola pikir kita salah, maka keputusan yang kita ambil pun pasti akan salah. Kalau pola pikir kita salah, maka respon dan tindakan kita pun salah. Nah, teman-teman, ini penting untuk kita bisa mengerti di dalam kehidupan kita semua. Kita harus punya paradigma yang baru. Nah, paradigma yang baru juga itu berbicara apa? Berbicara paradigmanya Kristus, paradigmanya surga, cara berpikirnya Tuhan, itu paradigma yang baru. Nah, paradigma yang lama itu bicara apa? Paradigma dunia, ya, pikiran-pikiran kita sebagai manusia, pikiran-pikiran orang-orang dunia. Nah, itu paradigma yang lama. Makanya kakak mau kasih tahu dulu di awal buat teman-teman nih, perhatikan baik-baik. Paradigma yang baru itu tuh ada hubungannya dengan kelahiran baru, dengan keintiman kita dengan Tuhan. Kalau teman-teman lahir baru, hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, nah teman-teman pasti akan dapat tuh pikirannya Kristus, ya, paradigma surga, paradigma yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya untuk dapat paradigma yang baru, kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ya, berapa banyak yang mau memiliki paradigma yang baru? Angkat tangan. Oh, puji nama Tuhan, haleluya. Nah, teman-teman, mari kakak mau kasih tunjuk dulu ya, satu ayat firman Tuhan yang bisa menjadi dasar dalam sharing firman Tuhan hari ini. Nah, kita lihat Mazmur 32 ayat yang ke-8 ya. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Nah, teman-teman perhatikan. Dikatakan demikian, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kehidupan ini ibarat seperti sebuah perjalanan. Amin. Dan di dalam perjalanan ini kita butuh yang namanya petunjuk. Kita butuh yang namanya arahan.
Kalau teman-teman suka naik mobil atau naik motor mau pergi ke satu tempat tujuan, teman-teman biasanya pakai apa? GPS, betul ya? Pakai Google Map ya dan lain sebagainya untuk teman-teman diarahkan ya jalan mana yang harus teman-teman lewati. Nah, petunjuk arahan itu berbicara keputusan. Setuju, katakan amin ya. Keputusan yang diambil. Contoh, kita lagi jalan naik mobil misalkan ya, mau ke satu tempat ya, lalu diarahkan belok ke kiri. Nah, belok ke kiri itu kan adalah keputusan kita juga pada akhirnya yang kita ambil. Oh, saya harus belok kiri ya. Nah, belok ke kanan. Nah, kita juga ambil keputusan. Oke, saya harus belok kanan. Nangkap sampai sini teman-teman? Nah, ini bicara keputusan, bicara making decision. Nah, teman-teman, Alkitab yang tadi kita baca, Tuhan udah ingatkan kita bahwa setiap hari Tuhan hendak mengajar, menunjukkan kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Wow, dahsyat. Ini bicara apa? Tuhan menuntun kita dalam mengambil keputusan. Setuju, katakan amin teman-teman. Ya. Dan yang luar biasa lagi bahwa begini loh teman-teman. Dari ayat ini kita bisa tangkap bahwa begini loh. Tuhan hendak menuntun kita, hendak mengajar kita, hendak memberi nasihat kepada kita. Itu adalah inisiatifnya Tuhan. Itu adalah kerinduan hatinya Tuhan. Itu adalah tugas dan tanggung jawabnya Tuhan bagi kehidupan kita, teman-teman. Lalu yang berikut, dari ayat ini, kita bisa lihat bahwa tuntunan Tuhan, keputusan-keputusan yang Tuhan arahkan selalu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Nah, kembali lagi, bicara keputusan yang benar, itu hanya lahir dari keputusannya Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang benar. Setuju, katakan amin. Nah, teman-teman, untuk kita bisa mendengar tuntunan Tuhan, untuk kita bisa mendengar arahan Tuhan, untuk kita bisa mendengar nasihat Tuhan yang mengarahkan kita kepada keputusan yang benar, kita harus punya pikirannya Kristus. Amin. Jesus mindset ini penting dalam kehidupan kita. Coba kita lihat lagi satu ayat firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, perhatikan, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, untuk kita bisa mendapatkan arahan, tuntunan, nasihat yang akan mengarahkan kita dalam mengambil keputusan yang benar, kita harus punya pikiran Kristus. Katakan amin. Kita harus dipenuhi dengan pikiran Kristus, bukan pikiran dunia, bahkan bukan pikiran diri kita sendiri. Kadang kita juga punya pikiran sendiri kan, mau-maunya kita, sesuka-sukanya hati kita. Nah, tinggalkan itu semua. Amin. Mulai hari ini, kalau teman-teman mau mengambil keputusan yang benar atau bisa mendapatkan keputusan yang benar, teman-teman harus dipenuhi dengan pikiran Kristus. Setuju, katakan amin. Nah, untuk membantu teman-teman ya, untuk kita bisa melihat seperti apa sih itu pikiran Kristus ya, untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar, untuk kita bisa bertindak dengan cara yang benar dalam perjalanan kehidupan ini, kita perlu mengetahui lebih dulu cara pandangnya Kristus. Seperti apa sih pikirannya Kristus? Seperti apa sih pikiran surga? Seperti apa sih Jesus mindset dalam kehidupan kita? Nah, mari kita lihat ya. Kak Christian akan bagikan 3 poin besar ya. 3 poin besar yang akan membukakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita.
3 poin besar ini kita harus tangkap baik-baik, ya. Supaya apa? Supaya 3 poin besar ini akan menjadi dasar bagi kita dalam mengambil keputusan demi keputusan dalam perjalanan kehidupan teman-teman. Amin. Ya, keputusan dalam sekolah, keputusan dalam bekerja, ya, keputusan dalam bersosialisasi, ya, berteman dengan siapa saja nanti, ya, bahkan keputusan dalam pasangan hidup, ya, memilih pacar atau pasangan hidup. Nah, biar 3 poin besar ini akan menjadi dasar bagi kita semua. Amin. Nah, kita lihat poin yang pertama, pikiran Kristus, ya, Jesus mindset. Pikiran Kristus yang pertama, Tuhan punya pikiran, ya, punya tujuan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup ini adalah untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup ini. Saya ulangi, yang pertama, pikiran Kristus bagi kita semua anak-anaknya. Yang pertama adalah hidup ini untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Nah, kita lihat satu ayat firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Rasul Paulus yang menulis ayat ini, yang dia dapatkan dari hikmat Roh Kudus, teman-teman. Nah, ini menjadi dasar pemikirannya Kristus. Inilah yang menjadi pikirannya surga bagi setiap kita manusia, teman-teman. Tuhan ajarkan kita apa? Hidup ini untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup. Artinya apa? Artinya begini, untuk teman-teman bisa mengambil keputusan yang benar, semuanya itu harus didasari ada destiny Tuhan di dalam keputusan itu. Harus didasari ada kehendak Tuhan di dalam keputusan yang teman-teman akan ambil. Setuju katakan amin. Nah, bicara apa sih? Bicara begini contohnya. Kita semua kan punya cita-cita, betul ya? Kita semua punya keinginan, ya. Kita semua punya kerinduan, ya. Apa aja kerinduannya, ya? Misalkan nanti kalau udah besar, Kak, saya ingin jadi bisnismen yang berhasil. Saya ingin jadi pengusaha yang diberkati. Nanti kalau udah besar, Kak, saya pengen jadi artis. Wah, ya nggak apa-apa, ya, boleh-boleh aja. Nanti kalau udah besar, Kak, saya ingin jadi pemain sepak bola yang terkenal di dunia. Ya, it's okay. Nanti udah besar, Kak, saya mau jadi lawyer, mau jadi pengacara. Ya, bagus. Nanti kalau udah besar, Kak, saya mau jadi tentara. Ya, bagus, hebat. Tuhan senang lihat kita punya cita-cita. Tetapi garis bawahi ya, di dalam cita-cita kita, di dalam kerinduan kita, apakah ada kehendak Tuhan di dalamnya? Apakah ada destiny Tuhan di dalamnya? Artinya begini, teman-teman, kita harus rubah. Kita jangan manfaatkan Tuhan untuk cita-cita kita, tapi kita manfaatkan cita-cita kita untuk kehendak Tuhan. Setuju katakan amin. Artinya begini, kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus tahu ada kehendak Tuhan yang teman-teman harus lakukan ketika engkau jadi pengusaha. Kalau teman-teman pengen jadi artis, teman-teman juga harus tahu ada kehendak Tuhan apa ketika saya nanti jadi artis. Kalau teman-teman tadi punya cita-cita pengen jadi pemain sepak bola yang terkenal di dunia, teman-teman juga harus tahu ada kehendak Tuhan apa ketika nanti saya jadi pemain sepak bola. Dan di dalam cita-cita kita itu, kita harus lakukan kehendak Tuhan tersebut. Amin. Apa sih, Kak, kehendak Tuhan itu? Sederhana. Kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah selesaikan amanat agung Tuhan. Menyelesaikan amanat agung Tuhan itu bicara apa? Jadi berkat
bagi banyak jiwa. Bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin, teman-teman. Nah, ini kita harus mengerti. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak muda, cara berpikirnya salah. Pola pikirnya salah. Mereka lebih mengutamakan cita-cita mereka daripada destiny Tuhan dalam kehidupannya. Mereka punya tujuan yang salah. Ambil contoh, ada beberapa anak muda yang punya pola pikir dunia. Waduh, mereka punya cita-cita pengen kuliah di tempat kuliah yang elit, yang ternama, di luar negeri. Tapi tujuannya apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ada banyak orang punya ambisi, waduh, pengen sukses, pengen kaya raya. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Ketika dia sukses, ketika dia kaya raya, wah, dia lupain Tuhan. Nggak ada lagi tuh yang namanya gereja-gereja. Sekedar aja deh ibadah di gereja. Saya lebih penting bisnis, cari uang. Nggak ada lagi tuh yang namanya mikirin untuk menjangkau jiwa. Nah, itu konsep berpikir yang salah. Bahkan, maaf. Berapa banyak kita juga punya cita-cita. Waduh, nah Kak, aku punya cita-cita. Pengen punya pacar yang cantik. Waduh, yang kayak bidadari. Dan kalau aku udah punya pacar nanti, waduh, pokoknya hidup aku hanya untuk pacar aku aja. Artinya apa? Dia manfaatin Tuhan untuk ngedapetin pacar. Tapi setelah udah dapat pacar, dia tidak melakukan tujuan Tuhan di dalam hubungan dengan pacarnya. Dia lebih mementingkan happy, senang-senang, jalan sama pacarnya. Waduh, menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Nah, itu konsep berpikir yang salah. Kita harus rubah hari ini. Bagaimana yang benar? Keputusan yang benar adalah begini. Ketika teman-teman bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin punya pasangan hidup. Dan aku ingin ketika aku nanti pacaran dan ketika aku menikah, pacaranku untuk Tuhan. Pernikahanku untuk Tuhan. Artinya apa? Jadi berkat. Pacaran kita jadi teladan. Amin. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah, ini cara pikir Kristus. Cara pikir surga. Dan cara pikir yang seperti ini akan membawa kita kepada keputusan yang benar. Bukan keputusan yang salah. Setuju katakan amin. Ayo teman-teman. Seperti Paulus bilang, hidup ini adalah untuk Kristus. Bukan untuk diriku sendiri. Bukan untuk kesenanganku. Bukan untuk happy-happy-nya diriku sendiri. Bukan. Tapi untuk Tuhan. Artinya, kita harus bisa menangkap bahwa keputusan yang kita ambil di dalamnya harus ada destiny Tuhan. Harus ada kehendak Tuhan. Sampai sini yang mengerti, katakan amin. Amin teman-teman. Saya sering kali ngomong sama teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kuliah. Bahkan yang udah kerja juga saya suka ngomong. Bisa nggak ketika kamu sekolah, misalkan, ya taruhlah ini anak remaja, SMP, SMA, ya 6 tahun. Bisa nggak selama 6 tahun itu minimal kamu bawa 1 jiwa buat Tuhan? Bahkan saya berani ngomong sama anak-anak yang dekat sama saya. Jangan bangga waktu kalian lulus dari sekolah tanpa engkau belum membawa jiwa kepada Tuhan. Jangan bangga kamu bisa lulus, dapat nilai bagus. Ya, it's okay.
Tapi banggalah ketika di dalam kamu kuliah, di dalam kamu sekolah, kamu bisa bawa minimal 1 jiwa buat Tuhan. Amin. Kamu bisa jadi dampak minimal aja, minimal 1 orang. Lebih bagus, teman. Amin. Kamu kerja di kantoran, gajimu besar, kamu punya jabatan yang keren. Jangan bangga sama itu, teman-teman. Tapi banggalah ketika kamu bekerja di sebuah kantor, ketika kamu dapat posisi, dapat jabatan, kamu bisa bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Amin. Kak Christian ini bertobatnya terlambat. Jadi setelah lulus SMA baru bertobat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Kakak bersyukur Tuhan bisa tetap pakai hidup Kak Christian. Ketika Kak Christian bekerja, ya setelah lulus sekolah, Kak Christian bekerja di sebuah kantor. Kakak ingat banget, di kantor itu, kakak selalu menginjil buat teman-teman kantor Kak Christian. Bahkan satu kali Kak Christian ingat, kakak baru sampai di kantor jam 8:30 pada waktu itu, lalu beres-beres komputer, ya di meja kerja, tiba-tiba ada satu bapak, ya umurnya memang di atas Kak Christian, dia orang Kristen juga. Oh, dia bilang gini, Pak Kris, saya bisa bicara sebentar. Lalu saya bilang, oh ya bisa. Yuk kita cari tempat yang sepi. Ada tempat meeting, ruangan meeting yang bisa digunakan, lalu kita ngobrol sebentar. Lalu tiba-tiba teman-teman, wah dia cerita dia punya masalah, dia cerita dia punya pergumulan, dan hari itu dia rasanya nggak kuat. Nah, dia tahu Kak Christian orang Kristen, dia tahu Kak Christian pelayanan hamba Tuhan, jadi dia cerita sama Kak Christian. Lalu hari itu Kak Christian injili dia, Kak Christian doakan, dia nangis di ruangan meeting itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Hari itu dia dipulihkan Tuhan. Amin, teman-teman. Teman-teman dengar baik-baik. 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Alkitab bilang apa? Ada 1 jiwa diselamatkan, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Hidup ini untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup. Nah, lalu Jesus mindset yang kedua, cara pikir Kristus, ya, isi pikirannya surga. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa jalan kita bukan jalannya Tuhan. Kita lihat ayatnya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9. Dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, teman-teman perhatikan ya, di situ ada ku-nya, ya, huruf K yang besar. Nah, huruf K yang besar di ayat ini itu adalah Tuhan Yesus, ya, adalah Kristus. Nah, Tuhan bilang apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Nah, teman-teman, artinya begini, teman-teman. Ambil keputusan yang sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Amin. Bukan jalan-jalan dunia. Apa sih jalan-jalannya Tuhan? Jalannya Tuhan, satu, selalu membawa kita kepada kebenaran. Jalan Tuhan, yang kedua, selalu membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Jalan Tuhan, yang ketiga, selalu membawa kita kepada kekudusan, keserupaan dengan Tuhan. Jalan Tuhan yang berikutnya selalu membawa kita kepada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, teman-teman. Ketika teman-teman diperhadapkan ya dengan pilihan, dengan jalan mana yang harus teman-teman ambil. Nah, di sini penting untuk teman-teman ingat nih. Terkadang yang kita lihat enak, ya, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan.
Tapi yang kita lihat rasanya kayaknya nggak enak ya. Tapi coba deh saya gumuli lagi, saya berdoa. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, ini jalannya. Tapi kan nggak enak Tuhan. Ini jalannya. Ya udah Tuhan, saya mau nurut, saya mau taat. Lalu ketika kita jalani teman-teman, wah percayalah, akan membawa berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan bagi setiap kita. Setuju? Katakan amin. Amin teman-teman. Ambil contoh yang paling gampang ya, yang paling sederhana, yang sehari-hari. Aduh Kak, gue suka nih Kak sama satu cewek nih Kak. Waduh, cantik, putih, mukanya Barbie banget Kak. Waduh, pokoknya kayaknya, ini wanita idaman sejuta pria Kak. Waduh. Tapi tiba-tiba teman-teman ditunjukin nih sama Tuhan bahwa misalkan nih perempuan ini ternyata karakternya nggak baik. Karakternya tidak membawa kepada kebenaran. Karakternya, sering ngambek, suka menuntut, dan yang lebih parah, malas ke gereja, malas baca Alkitab. Senengnya apa? Senengnya jalan-jalan, senengnya foya-foya, senengnya hal-hal yang dunia. Lalu teman-teman bingung nih, mau ambil keputusan yang mana nih? Aduh, cantik sih. Aduh, gimana ya? Tapi hidupnya dunia banget nih. Nah teman-teman mulai bimbang kan? Betul ya? Tapi dengar saya baik-baik. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ingat itu baik-baik teman-teman. Artinya apa? Jalan Tuhan tadi yang kakak bilang di awal. Selalu membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Kepada kebenaran dan kepada kekudusan. Kalau teman-teman tahu, seperti contoh yang barusan tadi. Perempuan tadi yang kita mau jadi pacar. Tapi dia akan membawa kita kepada keduniawian. Dia akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tinggalkan. Jangan ambil keputusan itu. Amin. Tapi sebaliknya, misalkan ini ada sih Kak, ya wanita biasa-biasa aja sih wajahnya Kak. Tapi dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia peduli sama pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan loh Kak. Dan dia juga bisa terima saya apa adanya. Itu dari Tuhan. Amin. Tolak ukurnya, jalan Tuhan selalu membawa kita kepada keintiman kita dengan Tuhan. Lalu yang berikut, contoh yang berikut. Saya selalu ingatkan juga kepada teman-teman. Ini biasanya yang sering dia mau pindah ke luar negeri untuk sekolah ya sementara, lulus SMA lalu mau berangkat ke luar negeri untuk ambil kuliah di sana. Nah, beberapa kali saya selalu ingatkan sama mereka, ingat baik-baik, jaga pergaulan kamu ketika kamu kuliah. Pilih teman kalian, teman-teman yang membangun iman, bukan teman-teman yang menjatuhkan iman. Pilih teman-teman yang membangun rohani kamu, bukan yang menjatuhkan rohani kamu. Amin teman-teman. Ingat, jalan Tuhan, bukan jalan kita. Kita punya keinginan, tapi lihat dulu keinginan kita itu sesuai nggak dengan jalannya Tuhan. Sampai sini yang mengerti, katakan amin teman-teman. Kalau kita diizinkan ya atau diperhadapkan dengan sesuatu yang rasanya nggak enak, kayaknya nggak sesuai dengan keinginan kita, tetapi di dalamnya itu bisa membawa kita kepada kekudusan, kebenaran, keintiman dengan Tuhan. Itulah keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Ya, ayo Kak Christian dorong teman-teman. Engkau harus ambil keputusan yang sesuai dengan jalannya Tuhan.
Lalu bicara jalan Tuhan yang berikut juga bicara begini. Terkadang memang jalan Tuhan itu gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau rasanya gak nyaman bagi diri kita. Tapi percayalah, di dalam yang ketidaknyamanan itu, kalau itu jalannya Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat berkat. Engkau akan melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Amin, teman-teman. Amin. Iya. Contoh Yusuf, teman-teman. Waktu itu dia punya mimpi, ya. Dia melihat bahwa dirinya tuh akan diangkat Tuhan jadi pemimpin. Waduh. Tapi apa yang terjadi? Justru kenyataannya sebaliknya. Dia dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukin ke dalam sumur, dijual, dijadiin budak, jadi narapidana, dimasukin ke penjara. Waduh, 14 tahun hidupnya diproses. Perjalanan kehidupannya nggak enak. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ceritanya belum berakhir. Ingat, cerita hidup kita, kalau kita sesuai dengan jalan Tuhan, endingnya pasti happy ending. Amin. Kita lihat Yusuf, perjalanannya memang gak enak. Tapi di dalam perjalanan yang gak enak itu, karena itu jalan Tuhan, Yusuf bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Yusuf bisa menolong, ya, jadi berkat di rumahnya Potifar. Dia dipercayakan dengan kepercayaan yang besar. Yusuf bisa menolong orang-orang untuk menerjemahkan mimpinya, bahkan menolong Raja Firaun waktu itu menerjemahkan mimpinya, dan akhirnya apa? Kisah hidupnya happy ending. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan di dalamnya ada tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi berkat bagi ayah dan saudara-saudaranya di masa kelaparan. Teman-teman, kakak mau kasih tahu, kadang gak enak jalan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Tapi tunggu dulu. Jangan cepat-cepat kita ambil keputusan untuk kita pergi, untuk kita tinggalkan. Tunggu dulu. Percayalah, jalan yang Tuhan izinkan selalu membawa kita kepada happy ending. Setuju, katakan amin. Kakak kesaksian sedikit ya buat teman-teman yang remaja dan anak-anak muda di sini. Kakak ini pelayanan. Tuhan pun berikan Kak Christian dalam tanda petik ya, banyak karunia atau talenta ya. Dan Alkitab bilang apa? Orang yang diberi banyak, dia akan mempertanggungjawabkan juga banyak hal. Kakak diberikan Tuhan talenta main musik. Kakak diberikan Tuhan talenta untuk khotbah, untuk cerita firman Tuhan. Kakak diberikan Tuhan talenta untuk bisa cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Dan itu semua Tuhan beri buat Kak Christian. Kasih karunia Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Jalan hidup Kak Christian. Tuhan pengen Kak Christian memaksimalkan kehidupan talenta Kak Christian untuk jadi berkat banyak orang, teman-teman. Dan Tuhan izinkan juga Kak Christian itu lama banget untuk dapetin pasangan hidup pada waktu itu. Bertahun-tahun. Rasanya Kak Christian bilang, aduh Tuhan, kayaknya jalannya gak enak banget ya Tuhan. Saya udah coba deketin orang, tapi kok gak bisa ya untuk dapat pasangan hidup. Saya mau coba untuk kejar satu wanita, tapi kok gagal dan lain sebagainya. Rasanya perjalanannya gak enak, teman-teman. Tapi dengar baik-baik. Pada waktunya Tuhan. Wah, luar biasa. Waktu Tuhan itu indah. Amin. Tuhan berikan Kak Christian pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat teman-teman semua. Amin. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, Jesus mindset, pikirannya Kristus, pikirannya surga. Ya, yang pertama tadi adalah hidup untuk Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup.
Yang kedua adalah jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Jesus mindset. Pikirannya Kristus, pikiran surga. Yang ketiga adalah hidup ini bukan tujuan. Hidup ini adalah persiapan. Surga tujuan kita. Amin. Artinya apa? Teman-teman harus bisa mengambil keputusan yang benar. Yang di dalamnya adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya begini, teman-teman harus punya pola pikir bahwa hidup ini hanya sementara. Teman-teman harus punya pola pikir, hidup ini bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah surga. Hidup ini adalah persiapan untuk mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus, untuk mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya, teman-teman harus ambil keputusan yang membawa teman-teman kepada kerajaan surga. Katakan amin. Kalau ada teman-teman kantor, kalau ada teman-teman sekolah, udahlah, ngapain lu gereja-gerejaan. Nih, coba-coba nih, narkoba, vape, rokok. Nih, apa tuh? Minum-minuman keras. Udahlah, pacaran-pacaran dunia lah. Udahlah. Nih, lihat nih, film-film porno, gambar-gambar porno. Ini nih, coba-coba nih. Nah, lihat. Apakah itu membawa kita kepada kerajaan surga? Tidak. Amin. Artinya apa? Kita harus teguh mengambil keputusan yang membawa kita kepada kerajaan surga. Apa yang membawa kita kepada kerajaan surga? Keintiman kita dengan Tuhan. Teman-teman youth, pengerja youth ingetin kita, teman-teman jangan lupa ya ibadah online tiap Sabtu. Teman-teman ada cool youth ya, jangan lupa. Ambil keputusan itu teman-teman. Karena keputusan itu akan membawa teman-teman kepada pertumbuhan rohani dan kepada keserupaan dengan Kristus. Amin. Aduh Kak, sorry ya gak bisa ikut ibadah. Aduh Kak, sorry ya gak sempat baca Alkitab. Loh kenapa? Sibuk Kak. Banyak acara. Acaranya apa? Ya makan-makan sama teman-teman, nongkrong-nongkrong, nonton-nonton di 21. Ya, itu bukan keputusan yang benar, teman-teman. Amin. Yang di dunia ini tidak membawa kita kepada surga. Tapi yang rohani-rohani itulah yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Amin. Mulai hari ini, teman-teman pegang 3 poin besar ini tadi. Karena 3 poin besar ini akan mengarahkan teman-teman untuk dapat mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari kakak mau ajak kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kakak mau ajak kita nyanyi satu lagu. Nah, teman-teman, mari Kak Christian mau berdoa buat kalian semua saat ini. Ayo tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, yuk. Kita mau datang di hadapan Tuhan sebentar, yuk. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu.
Haleluya, haleluya. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan, aku berdoa buat adik-adikku Tuhan, buat anak-anak Jesse dan anak-anak Youth Tuhan di Lion 1D. Tuhan, jamah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan pikiran kami Tuhan, ubahkan cara pandang kami Tuhan, ubahkan cara kami berpikir ya Tuhan. Biar kami boleh memikiri paradigma yang baru Tuhan. Biar kami boleh memiliki pikiran Kristus, Jesus minded dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kami bisa mengambil keputusan yang benar ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan, Tuhan tuntun kami terus ya Tuhan. Tuhan beri kami arahan ya Tuhan, beri kami nasihat ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau ingatkan kami hari ini ya Tuhan, bahwa hidup ini bukan berbicara tentang kami, tapi hidup ini berbicara tentang Tuhan. Karena hidup ini adalah bagi Tuhan, bukan Tuhan untuk hidup ini. Dan terima kasih juga Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa jalan kami bukan jalan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kami ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu, rancangan Tuhan dan jalan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga terima kasih Kau ingatkan kami ya Tuhan, bahwa hidup ini bukan tujuan, tapi hidup ini adalah persiapan surga tujuan kami ya Tuhan. Buat kami tidak fokus dengan perkara-perkara dunia, tapi buat kami fokus kepada perkara-perkara surgawi. Buat kami fokus hanya kepada perkara-perkara rohani. Karena perkara rohani yang akan membawa kami kepada kerajaan surga. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak Jesse, anak-anak Youth, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sekolah mereka, Tuhan berkati kuliah mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati pasangan hidup mereka, hubungan mereka, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.